Nah, pada bagian pertama ini kita akan melihat dasar-dasar rekayasa untuk monodisiplin atau disiplin tunggal. Kita ulangi lagi ya, esensi rekayasa itu mengkreasi rancang bangun. Dia mengkreasi rancang bangun sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Dan masalah itu sering kita artikan sebagai gap atau kesenjangan nilai. Biasanya kesenjangan materi, energi, atau informasi. Rancang bangun ini sendiri merupakan entitas ya, hasil penerapan ilmu pengetahuan atau body of knowledge secara kreatif. Sifatnya secara khusus, rancang bangun ini mampu mengerahkan atau menyalurkan kekuatan materi, energi, informasi yang tersedia di lingkungannya, lakukan ini secara terkendali dan aman sehingga bisa bekerja. Pekerjaannya itu mengatasi masalah, memenuhi kebutuhannya, gap materi, energi, dan informasi yang penting dan bernilai bagi manusia. Nah, saya mengambil satu contoh sederhana rekayasa penggergaji kayu bertenaga air atau hydropower sawmill. Bayangkan seorang rekayasawan dipanggil, bisakah sebuah rancang bangun dibuat untuk menggantikan manusia menggergaji kayu? Nah, bekerja menggergaji kayu ini rupanya pekerjaan yang mendatangkan uang ya, tapi melelahkan, membosankan, dan juga rawan impresisi. Jadi rekayasawan kemudian merumuskan rancang bangun yang bisa menggantikan manusia menggergaji kayu ya. Karena hendak mengatasi kelelahan manusia, ini adalah persoalan transformasi energi di lingkungan menjadi energi mekanik. Ia kemudian melihat lingkungan sekitar, mencari sumber energi untuk rancang bangun, dan dia melihat ada air sungai yang mengalir deras di samping rumah penggergajiannya. Nah, ia kebetulan sudah mempelajari hukum kekalahan energi dan instrumen-instrumen pengubah energi seperti roda kincir air. Roda kincir air itu yang berporos itu adalah satu dari 6 instrumen mesin mekanik sederhana yang berada dalam perbendarannya yang dia bisa gunakan dan dia bisa rangkai. Instrumen ini memanfaatkan hukum kekalahan energi untuk menggandakan kekuatan atau gaya. Kita tahu energi adalah gaya kali jarak yang besarnya konstannya. Jadi kalau kita memperbesar jarak, menyicil istilahnya ya, energi yang ditangkap membesar sehingga dengan mencicil energi ini kita bisa mengirimkan gaya yang kuat pada porosnya. Misalnya roda berporos akan punya gaya putar yang kuat bila rodanya berjari-jari besar. Jadi rekayasawan ini bisa memasang kincir air, mentransformasikan energi yang dibawa aliran sungai itu menjadi kekuatan untuk menggerakkan gergaji. Maka ia pun merancang atau mendesain rancang bangun dengan merangkai-rangkai instrumen tadi itu secara kreatif sehingga ya terciptalah struktur dan skema logika kerja yang valid ya. Valid itu artinya tidak melanggar prinsip ilmu dan juga mampu melakukan pekerjaan. Logika kerja ini saya sebut logos, logika kerja ini logos yang merupakan narasi cara kerja ya. Sebagai berikut, aliran air sungai A memutar kincir air sehingga poros B ikut berputar, memutarkan roda gigi gear C. Kemudian piringan berputar D ini yang terpasang pengayuh ya, yang kemudian menarik dorong penggergaji di E. Saudara, logos rancang bangun penggergaji ini sudah ditemukan ribuan tahun lalu. Bahkan skema ini sebetulnya dibuat di abad ketiga ya, di Hierapolis, Yunani kuno, sekarang bagian dari Turki. Hasil desain ini yang mengandung logos ini bisa kita wujudkan dengan memasang instrumen-instrumen sesuai dengan konfigurasi, lalu dioperasikan menggergaji kayu-kayu. Kalau kincir itu berputar, itu tanda logosnya hidup. Hari ini penggergajian tenaga air masih dibuat, ya. Seperti di desa Isware di Rumania, di mana masyarakat desa memanfaatkan aliran air untuk menggergaji kayu menjadi batang dan papan, sehingga mampu membangun ekonomi
lokal. Jadi sebagai problem solver, terdapat 3 fase kerja dari rekayasa ya. Bagi rekayasawan monodisiplin, fase pertama dia menganalisa kebutuhan manusia dan merumuskan fungsi, terutama transformasi materi, energi, informasi, dan spesifikasi kinerja itu dari rancang bangun yang bisa mengatasi kebutuhan tadi itu. Kemudian pada fase kedua, rekayasawan mencari prinsip-prinsip ilmu, pengetahuan, serta instrumen yang terkait dengan transformasi materi, energi, informasi yang berguna untuk menyusun rancang bangun. Baru ketiga, rekayasawan menginovasi rancang bangun, melakukan reka logos ya, dengan merangkai prinsip-prinsip ilmu pengetahuan secara kreatif, sehingga rancang bangun ini mampu memenuhi fungsi dan spesifikasi tersebut. Jadi domain rekayasa berada di tengah antara domain ilmu sebelah kiri dan kebutuhan manusia di sebelah kanan. Jadi kita simpulkan juga bahwa sebuah rancang bangun itu sendiri memiliki 3 perspektif. 1, transformasi, kedua, kendali kerja, ketiga, logos. Dan tentu saja ada yang keempat itu kita sebut konteks, lingkungan di mana rancang bangun itu ditempatkan. Ya. Transformasi itu artinya apa? Rancang bangun mentransformasi materi, energi, informasi yang tersedia di lingkungan menjadi tenaga yang diperlukan menurut prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Kendali kerja itu rancang bangun dapat mengarahkan kekuatan untuk bekerja dengan menyalurkan hasil transformasi secara terkendali dan aman demi menyelesaikan pekerjaan manusia tadi. Nah, logos. Logos itu skema atau rangkaian elemen instrumennya sehingga terintegrasi menjadi rancang bangun. Instrumen itu menyatu menjadi entitas baru yang independen, hidup, melakukan transformasi dan kendali secara mandiri. Jelas peran logos ini atau sering saya sebut nyawa atau spirit atau roh itu sangat sentral ya. Logos ini sangat ditentukan oleh disiplin dari ilmu instrumen yang kita gunakan. Jadi studi logos pada kasus penggergaji tadi itu misalnya menghasilkan bidang-bidang seperti teknik mesin atau teknik fisika. Instrumen kimia menghasilkan teknik kimia. Instrumen listrik atau logos listrik menghasilkan studi teknik elektro. Jadi secara tradisional ilmu teknik itu dipelajari itu secara monodisiplin. Meskipun demikian, keempat ciri rumusan rekayasa dan 3 perspektif rancang bangun itu yang kita sebut di atas masih tetap berlaku di disiplin-disiplin ilmu teknik ini. Untuk memahami logos teknik elektro, khususnya elektronika, mari kita tinjau contoh rekayasa pengeras suara elektronika ya. Umpamanya seorang rekayasawan dipanggil untuk menangani sebuah masalah. Masalahnya apa? Seorang pembicara mengalami kesulitan menjangkau audiens yang luas karena keterbatasan jangkauan suara akustik. Bagi dia masalah ini bernilai tinggi ya, karena pesan yang berhasil disampaikan bisa memberi nilai yang penting bagi dia. Mungkin dia itu sedang kampanye, berbisnis, atau melakukan penjualan, mimpin organisasi, atau pelatihan. Maka kita rumuskan masalahnya, dia membayangkan bahwa harus ada cara untuk menguatkan suara akustik tadi itu ya. Energi getaran gelombang yang keluar dari mulut itu harus diperbesar agar bisa menjangkau telinga dari seluruh audiens. Rumusan solusinya itu sebuah rancang bangun yang menggunakan sumber energi yang tersedia di ruang sebagai penguat suara. Karena di ruang itu tersedia sumber energi listrik, misalnya aliran dari PLN atau dari baterai, maka rancangan bangun ini akan menggunakan instrumen listrik dengan logos dari teknik elektro. Untuk itu akan diperlukan mikrofon, penguat, dan speaker. Nah, tahun 1982 saya masuk semester 3, saya memilih teknik elektro langsung berjumpa mata kuliah teori medan dan kuliah rangkaian listrik.
yang mengajarkan bahwa energi listrik itu dapat dibawa oleh aliran muatan listrik melalui konduktor atau kabel listrik yang besarannya kita bisa ukur pakai arus I atau tegangan V. Semakin besar tegangan atau arus, semakin besar energi. Nah, paling tidak kita belajar ada 6 instrumen penyalur atau pentransformasi muatan listrik. Ada resistor, kapasitor, induktor, variabel resistor, dan 2 instrumen elektronik namanya transistor dan dioda. Dan yang berfungsi sebagai penguat itu adalah transistor. Ya, di semester berikutnya kita ambil kuliah elektronika 1, dan di situ kita belajar bahwa transistor ini adalah komponen berkaki 3. Ada namanya basis, kolektor, dan emitter. Ya. Masing-masing terhubung dengan material semikonduktor tipe N, tipe P, dan N. Nah, bila terdapat tegangan yang cukup pada basis dan emitter, VBE, transistor berubah dari off, mati menjadi on, hidup, di mana ada arus yang masuk ke basis IB dan arus yang keluar dari emitter IE. Kemudian, kalau kita pasang juga tegangan antara kolektor dan emitter, VCE, maka dalam keadaan on, IC-nya itu masuk ke dalam kolektor, arus kolektor masuk kolektor. Tapi besarnya ditentukan oleh IB, besarnya IC sama dengan beta kali IB. Jadi bila beta 400, maka IB yang kecil 10 mikroampere akan menyebabkan IC sebesar 4 miliampere. Nah, ini menjadi kunci bagi kita ya. Untuk bisa melihat hal ini, sebuah eksperimen menghubungkan transistor dengan sumber listrik VCE di kaki C dan E. Kemudian kita pasangkan juga sumber arus IB di basis. Lalu kita baca IC itu melalui ampermeter. Nah, dengan mengubah-ubah VCE dan IB, kita peroleh kurva karakteristiknya. Yang kita temukan apa? Kalau VCE naik, memang IC itu naik pada awalnya saja. Tapi setelah itu besarnya relatif konstan, seperti kita bilang tadi, IC sama dengan beta kali IB. Jadi praktis bila transistor on, IC itu ditentukan lebih oleh IB. Dengan kata lain, VCE itu ibarat toren air ya. IB itu ibarat putaran keran dan IC itu air yang keluar dari keran itu. Jadi lebih ditentukan oleh IB sepanjang VCE-nya cukup. Nah, kita bisa memanfaatkan IB itu sebagai input dan IC sebagai penghasilkan output. Nah, sekarang logos penguat jadi seperti apa ya? Masih di kuliah elektronika 1, ada yang namanya penguat common emitter. Penguatnya seperti ini ya. Kita siapkan baterai sumber energi sebagai sumber dari arus kolektor. Kita namakan VCC. Yang kita sambungkan ke kolektor melalui resistor RL, dan di kaki emitter kita pasangkan RE ke ground dari VCC. Nah, 3 serangkai ini, RL, CE, dan RE, membentuk apa yang kita sebut garis beban pada kurva karakteristik, yang praktis mengunci, membatasi ya rentang kerja VCE dan IC, hanya bisa bergeser di garis ini. Dan yang bisa menggesernya adalah klep keran IB tadi itu. Jadi ide dasarnya itu kita membuat transistor diam di titik Q dengan cara memberikan tegangan bias yang konstan di basis oleh pembagi tegangan R1 dan R2. Jadi ibaratnya keran itu terbuka sebagian sehingga arus kolektor itu IC mengalir secara konstan, membuat tegangan drop konstan di kolektor oleh RL load tadi itu ya. Sekarang kalau ada sinyal masuk dari mikrofon ke V input, klep keran IB ikut berfluktuasi seiring dengan getaran sinyal. Akibatnya, IC juga ikut berfluktuasi seperti gelombang sinyal itu. Cuma arusnya beta kali lipat ya. Akibatnya V out juga ikut berfluktuasi karena tegangan beban RL itu berfluktuasi. Baik, yang penting buat kita itu terjadi penguatan yang proporsional terhadap RL dibagi RE. Jadi kalau kita ingin penguatannya 10 kali, maka RL itu harus 10 kali besarnya daripada RE.
Seperti konfigurasi yang kita pilih untuk mengimplementasi itu 10 kali lipat, inilah logos yang kita cari ya. Nah, logos elektronik ini kita realisasikan. Apa artinya? Artinya instrumen yang dirangkai itu kita pasangkan sesuai petunjuk dari logos menjadi penguat akustik yang hidup ya. Ia bekerja secara otonom, melipat gandakan sinyal akustik dari mikrofon ke speaker, itu dia lakukan tanpa bantuan tenaga manusia, dihidupkan oleh tenaga baterai. Ranjang bangun ini harus kita kemas ke dalam bentuk solusi. Untuk kepentingan praktis dalam ruang, penguat akustik ini dibuat dalam kotak yang lebih portable, ya, mudah dibawa-bawa dan aman untuk kita operasikan. Juga dikemas untuk menarik sebagai produk pasar. Akhirnya, solusi hasil rekayasa ini dibeli dan digunakan pembicara, kita harapkan memecahkan masalah yang dia hadapi. Demikian kita sudah melihat contoh rekayasa monodisiplin yang meskipun berbeda dengan kasus penggergaji ya, tapi sama-sama melakukan problem solving yang melibatkan ketiga tahap rekayasa tadi itu. Saudara, tuntutan terhadap rekayasa sudah jauh berkembang, menghasilkan ranca bangun yang kompleks, sehingga fungsi rekayasa itu jarang bisa kita lakukan sendirian ya oleh seorang insinyur. Kita perlu berbagi tugas. Untuk itu kita uraikan fungsi rekayasa itu ke dalam 7 fungsi. Pertama, fungsi riset untuk menemukan pengetahuan baru. Kedua, pengembangan untuk menginvensi, menemukan instrumen, mesin, dan struktur yang baru. Kemudian, fungsi desain ya, menginovasi solusi, biasanya berupa deskripsi. Kemudian kita melakukan konstruksi, fungsi konstruksi mewujudkan solusi itu. Ada fungsi produksi juga itu untuk mereplikasi solusi secara massal. Kemudian ada fungsi operasi, mengoperasikan solusi kita itu. Dan terakhir, fungsi manajemen menghasilkan nilai bagi pemangku kepentingan. Sebagai penutup bagian pertama, kita sudah melihat ya betapa menariknya, luasnya, dan kayanya bidang ilmu teknik, di mana menggunakan kekuatan alam untuk bekerja, memecahkan masalah. Ada 2 pendorong utama ya, di sebelah kanan tentu permasalahan manusia yang semakin kompleks, dan di sebelah kiri itu pertumbuhan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Maka rekayasawan itu ditantang untuk menemukan logos-logos yang baru untuk mengimbangi perkembangan di 2 kawasan tersebut. Pada bagian kedua kita akan pelajari secara sistematik cara mereka logos ya, melalui apa yang kita sebut sistem pemrosesan sinyal. Nanti kita akan menerobos satu terobosan itu dengan konsep abstraksi dan virtualisasi sebagai platform pembuatan logos itu. Hal ini menghasilkan rekayasa lanjut dan cerdas ya, yang akan kita lihat pada bagian kedua.